Oke, jadi hari ini aku mau sharing tentang percaya diri karena apalagi anak-anak di tim Buddhist Reborn itu semuanya harus percaya diri. Jadi aku mau sharing tentang level up your confidence. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Angel, tapi biasanya di wihara orang-orang taunya tuh Elin, jarang tahu Angel. Jadi boleh panggil Elin atau Angel terserah. Dan seperti teman-teman Buddhist Reborn tahu, aku tuh orangnya setia banget ya. Jadi dari awal sampai sekarang pun aku masih kerja di Bank Korea, di KB Hana. Terus begitu juga sama organization experience aku setia banget dari 2010. Dia udah berapa tahun? 22 tahun ya? 12 tahun, 12 tahun. Jadi aku udah 12 tahun. Dari aku Buddhist Reborn Junior, dari SMP, sampai jadi Buddhist Reborn, sampai sekarang bantu Buddhist Reborn Kids, dan bantu Jakarta Buddhist Center juga. Dan aku berharap teman-teman Buddhist Reborn di sini, atau yang belum jadi pengurus misalnya, bisa juga aktif sampai nanti kalian udah gede. Selanjutnya, sebelum aku mulai, aku mau tanya dulu, on a scale 1 to 10, kalau aku boleh tanya, how confident are you? Kamu bisa menilai diri kamu tuh confidence-nya seberapa sih 1 sampai 10? Mungkin boleh di-chat? Oke, Pepin 8, Eli 8. Oh iya, 7. Brigita 6. Oke, jadi setiap orang udah, tapi ini good thing ya, bagus setiap orang bisa menilai dirinya sendiri. Oh, kayaknya confidence gue 5 deh. Oh, confidence gue kayaknya 7 deh. Oke, sekarang aku tes kali ya. Yang tadi bilang confidence levelnya 8, Pepin. Pertanyaan nomor 1. Mungkin Pepin boleh jawab nomor 1. Kalau misal aku tanya, Pepin, plus poin kamu apa sih? 1 aja. Gampang ngobrol sama orang sih. Bener banget. Aku setuju sih gitu. Oke. Ya. Setuju. Sekarang Eli. Eli juga 8. Eli, pertanyaan nomor 2 boleh dijawab. Menurut kamu sampai sekarang udah lakuin yang terbaik belum sih? Atau kayaknya masih ada yang kurang? Udah berusaha yang terbaik, tapi pasti ada yang kurang juga. Ya, tapi sebenarnya usahanya udah yang terbaik ya? Ya. Oke, luar biasa. Next, pertanyaan ketiga. Yang menjawab 7, Oyen. Kalau misalnya aku tanya, Oyen sekarang tuh insecurity kamu apa sih? Tentang penampilan sih, Ci. Tentang penampilan. Banyak, aku juga merasa seperti itu sih. Jadi setiap orang pasti ada rasa insecure tentang penampilan, tentang fisik. Nanti aku sharing di akhir ya. Lanjut, Brigita terakhir. Mana Brigita? Boleh dijawab nomor 4. Misalnya kalau ada yang bilang Brigita nih, Brigita kayaknya kamu nggak oke deh kerjanya. Brigita kayaknya kamu kurang enough deh. Biasanya Brigita responnya gimana? Atau feelingnya Brigita deh? Kalau respon pastinya kayak kalau respon ke mereka nggak mau kelihatan aku kayak aku sedih gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan pasti sedih ya digituin ya. Jadinya mau ngajak, oh iya kok ntar aku berusaha lagi lebih baik lagi atau gimana kayak gitu sih. Jadi sebenarnya hatinya sedih tapi Ya. di depan orang harus kayak kuat gitu ya. Betul. Oke, thank you Brigita. Oke. Kalau menurut aku, tadi kalian udah bisa jawab dengan cepat, maksudnya ya, bisa langsung tahu insecure gue ini loh. Oh, aku udah lakuin terbaik loh, plus poin aku ini loh. Aku bisa bilang kalian lebih di atas 7 sih confidence-nya. Karena kalian berani bilang dan udah bisa jawab gitu, nggak pakai mikir-mikir. Justru kalian udah confidence enough. Tapi ini aku tambahin lagi untuk level up your confidence. Jadi sebenarnya confidence itu ada 3 hal yang penting kita harus ingetin. Yang pertama, kita harus appreciate dan trust ourselves. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus tahu apa sih yang kita bagus. Setiap orang pasti bagusnya beda-beda. Misalnya menurut aku bagusnya mirip kayak Pepin nih. Aku kayaknya gampang deh untuk cepat nyambung sama orang, bangun vibes, good vibes di sekitar aku. Menurut aku itu bagusnya aku.
Tapi mungkin kalau di orang lain yang introvert, dia nggak bagus di situ, karena dia lebih pendiam, dan itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tahu apa sih yang bagus dari diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, positive towards what we are doing. Misalnya Eli nih, aku lihat banget nih, Eli tuh positif banget sama yang dia suka. Misalnya Eli suka fashion, Eli suka jahit, desain, dan aku lihat dia maksudnya sangat pede untuk share semua hasil karya dia di sosial media. Dan itu bagus banget menurut aku. Karena banyak orang yang merasa, aduh gue bagus nggak ya di sini, aduh ngepost nggak ya, nanti dijudge lah sama orang. Banyak banget kan orang yang ngerasa kayak gitu. Tapi Eli pede dengan bagus ya, maksudnya bisa share semua itu. Jadi dia positif sama apa yang dia lakuin. Dan kita harus seperti itu. Jadi 3 hal ya, aku akan bahas satu-satu. Yang pertama, appreciate and trust ourselves. Ini waktu itu Ajan Bram di invite sama Buddhist Reborn juga, dan aku bersyukur banget karena baik banget aku ikut waktu itu. Dan cerita ini tuh terngiang-ngiang banget sih di aku. Waktu itu mungkin yang belum dengar, jadi Ajan Bram tuh cerita tentang hutan. Menurut dia, di hutan itu sebenarnya nggak perfect banget, maksudnya kalau misal perfect banget mungkin yang pohonnya gede semuanya atau daunnya hijau semuanya, itu kan baru perfect ya. Tapi di hutan yang bikin dia beautiful itu karena ada yang tinggi, ada yang pendek, terus ada yang broken tree, ada yang rusak, ada yang warna daunnya udah menguning, ada yang warna daunnya udah rapuh. Nah itu tuh yang membuat forest itu beautiful gitu. Begitu juga kita. Jadi ada positif, ada negatif di diri kita, itu yang membuat kita itu beautiful, dan it's okay gitu. Nggak harus semuanya perfect. Itu intinya. Nah, yang kedua, embrace the insecurity. Tadi aku tak sempat tanya Brigita ya, tanya Oyen untuk insecurity-nya. Nah, kalau misalnya orang-orang pada bilang, kayaknya Cielin mah nggak ada insecure deh kayaknya. Kayaknya kalian happy terus, mana ada insecure. Siapa bilang gitu kan? Nah, yang pertama menurut aku insecure itu terus ada gitu, kayak pas lagi kamu di sini insecure-nya apa? Pas di posisi B insecure-nya apa? Jadi terus berganti insecure-nya. Waktu aku di SMA, aku tuh insecure banget waktu mau lulusan. Semuanya udah pada apply kuliah semuanya. Tapi aku belum apply kuliah karena waktu itu aku belum ada uang. Terus semua orang tuh tanya, Angel kuliah di mana? Angel kuliah di mana? Oh, aku udah keterima nih di Prasmul. Aku di Binus. Dia kayak aku belum, nanti nanti. Jadi kayak bingung gitu loh, mau jawab apa gitu. Insecure banget. Terus gimana cara aku embrace-nya, karena waktu itu aku kuliah kerja ya, jadi aku kuliah sambil kerja, tapi aku kuliahnya tuh telat banget, maksudnya mepet-mepet, Agustus udah terakhir apply, aku baru apply Agustus, jadi orang tuh taunya aku kerja dulu. Jadi aku waktu itu bilangnya, oh ya kayaknya aku kerja dulu deh, karena aku nggak tahu apakah aku bisa kuliah atau enggak waktu itu. Terus semuanya yang kayak, kok kerja sih? Kok nggak kuliah sih? Kamu yakin nggak kuliah? Kalau dulu beda ya, kalau sekarang merasa kayak, ih gila keren banget lo udah kerja gitu kan. Kalau dulu enggak sama sekali. Jadi semua kayak aneh gitu, kok kerja sih gitu. Itu aku insecure banget waktu itu. Tapi gimana aku embrace-nya, aku ngerasa, oh in the end semua orang akan cari kerja kok. Terus sekarang aku udah kerja duluan, berarti aku step ahead kan daripada mereka. Jadi aku selalu mikir positifnya dari suatu peristiwa gitu. Oke, nggak apa-apa kok, aku insecure, belum kuliah, tapi aku step ahead dari mereka. Yang kedua, pas aku udah kerja, beda lagi insecure-nya. Orang-orang pada anggap aku remeh gitu ya, karena kan aku lulusan SMA waktu itu. Semua pada bilang kayak, duh, Angel bisa apa ya lulusan SMA ya? Kita kasih kerjaan yang gampang-gampang aja deh, suruh di fotokopi, atau input gitu di Excel, ikutin form gitu. Pokoknya hal-hal yang gampang yang kayak di film-film gitu, yang di anak tirikan gitu. Tapi aku mikir lagi, aku cari lagi positifnya apa ya? Oh, aku mikir waktu mereka lulus SMA, mereka ngapain? Masih belajar kan, masih kuliah. Tapi aku udah kerja di perusahaan yang besar gitu.
Dan aku udah bisa ngelakuin hal-hal kayak gini, walaupun simple, tapi aku udah bisa kerjain ini gitu. Pada waktu itu mereka ngapain gitu kan. Jadi aku ambil positifnya lagi, oh aku udah step ahead lagi nih, nggak apa-apa, aku lakuin yang terbaik aja. Lalu, waktu kuliah, insecure-nya beda lagi. Pokoknya setiap tempat, dimanapun, insecure pasti beda-beda. Waktu kuliah, aku insecure-nya lihat teman-teman aku punya teman baru di kuliah. Kayak, aku nggak punya teman di kuliah karena, maksudnya punya sih teman, tapi nggak punya teman baik gitu. Kan banyak orang yang jadi punya teman baik di kuliah gitu ya. SMA punya teman baik, kuliah juga punya teman baik. Tapi di kuliah aku nggak punya, karena kan aku kuliahnya malam. Jadi teman-temannya itu udah kerja semua, sibuk gitulah. Jadi biasanya jarang sosialisasi, benar-benar cuma belajar pulang, kupu-kupu gitu. Kuliah pulang. Terus aku lihat kayak teman-teman aku tuh nge-post gitu di story pada pas lagi jam kosong, ke mall dulu, makan siang dulu. Aduh aku insecure gitu, kayak aduh aku pengen gitu punya hidup kayak gitu, mikirin terus. Terus yang kedua, aku waktu itu naik motor ke kuliah. Semua teman-teman aku pada naik mobil. Aku kayak, duh kenapa sih aku naik motor, kenapa yang lain bisa naik mobil. Tapi aku kayak mikir lagi, aduh aku harus cari positifnya nih. Apa ya? Nggak apa-apa lah, toh aku semuanya afford sendiri. Aku biaya kuliah sendiri, aku uang jajan semua sendiri, nggak pernah minta. Kenapa aku harus insecure sama orang yang masih di afford sama parents? Jadi aku harus membangun confident aku kan. Ya udah aku ambil lagi positifnya. Yang terakhir sebelah kanan ini masih nggak masih belum parah nih. Waktu itu aku sempat parah banget, breakout banget. Ini as fisik ya. Jadi aku pernah breakout banget di jidat aku, entah kenapa pokoknya, tiba-tiba. Biasa aku nggak pernah kayak gitu. Sampai aku stres banget, nangis, sampai semua, apalagi cuma pakai masker doang kan, jadi kelihatan bener-bener jidat doang tuh. Terus di kantor, ditanya, karena biasanya aku mulus, tiba-tiba jerawatan, teman-teman kantor kayak, Angel kamu kenapa? Kok tiba-tiba jerawatan? Kamu stres ya? Kamu lagi facial ya? Makanya lagi keluar semua ya? Aku cuma iya aja, oh iya aku habis facial, yain aja pokoknya. Terus aku sampai stres banget karena setiap hari pasti ada aja yang tanya. Aku akhirnya cari klinik, coba skincare ini, skincare itu, sampai banyak habis uang lah pokoknya. Terus aku ingat ceritanya Ajahn Brahm yang dia bilang seorang dokter itu. Jadi katanya ada dokter yang bilang kalau dia itu mau quit dari jadi dokter, dia nggak mau jadi dokter lagi karena dia ngerasa kok setiap pasien yang dia tanganin ada aja yang meninggal. Terus si Ajahn Brahm bilang, dokter itu tugasnya bukan untuk menyelamatkan pasiennya sebenarnya, tapi dokter itu untuk merawat dengan baik, memberitahu semuanya yang baik-baik maksudnya ke pasiennya. Intinya itu rawatnya sebenarnya. Karena mau dia meninggal ataupun hidup, itu bukan di tangan dokternya. Udah ada karmanya lah. Jadi kita harus ingetin prosesnya sebenarnya. Kita udah lakuin yang terbaik atau belum. Terus aku ingat, oh iya ya, walaupun aku masih breakout kayak gini, tapi aku udah lakuin yang terbaik buat diri aku sendiri. Aku udah coba exercise terus, pergi ke gym lagi, aku udah makan sehat, aku udah nggak mau nangis lagi, nggak mau sedihin lagi gitu. Jadi benar-benar aku mindsetnya ubah daripada aku mikirin, aduh besok udah sembuh atau belum, udah ada yang hilang atau belum, masih merah atau enggak. Tapi aku lebih kayak, oh aku udah take care of myself. Aku udah lakuin yang terbaik untuk diri aku. Entah kenapa dia healing sendiri. Jadi kayak tiba-tiba lama-lama hilang aja gitu. Padahal aku udah gak ke klinik lagi, aku gak pakai skincare yang aneh-aneh lagi. Tiba-tiba dia hilang karena mindset. Jadi dan menurut aku ini life itu bakal ups and downs. Kita nggak ada yang tahu kapan kita di atas, kapan kita di bawah. Karena setiap orang itu punya their own role sama uniqueness. Kayak aku nggak bisa di-compare sama teman-teman aku yang udah well provided misalnya. Dia yang di afford sama orang tuanya, aku nggak bisa di-compare sama mereka. Karena aku start dari yang nggak di-provide apa-apa. Terus begitu juga aku
nggak bisa di-compare cantiknya sama artis-artis Korea misalnya. Ya artis Korea tiap hari dia perawatan, di klinik, pampering self gitu. Sedangkan aku masih naik busway, masih kena debu setiap hari. Jadi aku nggak bisa di-compare sama orang lain gitu. Jadi stop comparing diri kamu sama orang lain karena setiap orang itu beda-beda. Background-nya aja beda-beda. Plus kalau kita yang tahu karma, karmanya mereka aja beda-beda sama kita. Jadi comparing us sama orang lain itu bakal nyapain diri kita sendiri. Jadi lebih baik nggak usah compare-compare sama orang lain. Terus selanjutnya yang kedua, recognize what we good at. Yang paling gampang sebenarnya kalau kamu nggak tahu nih, sebenarnya aku bagusnya apa sih? Paling gampang itu ask around, tanya aja sama teman kamu. Mungkin aku boleh tanya sama Iko kali ya. Mana sih Iko? Ya, Iko lagi hilang. Ya udah, kenapa? Iya. Oke, aku tanya sama Brigita lagi deh. Ya, Ci. Ya, Brigita boleh nggak coba tanya sama salah satu teman kamu yang di sini, kira-kira bagusnya kamu apa sih? Poin plusnya kamu apa? Terserah sama siapa aja. Apa, Yen? Poin plusnya Brigita menurut aku dia itu gampang beradaptasi gitu loh, Ci. Kalau misalkan kita lagi sedih, dia bakal kayak beradaptasi untuk mencari solusinya itu, buat cari pokoknya solusi untuk itu. Terus kalau misalkan kita lagi down, dia bakal membantu kita untuk mood kita di booster lagi sama dia gitu. Berarti Brigita teman yang baik ya. Dan Brigita sendiri tahu nggak kalau poin plus Brigita tuh sebenarnya itu loh. Kamu bisa convert people, bisa kasih solusi yang baik buat teman-teman kamu, dan kamu teman yang baik gitu menurut teman-teman kamu. Sebelumnya makasih, Yen. Enggak, aku nggak tahu. Aku pikir biasa aja gitu. Berarti ini paling gampang kan, cara paling gampang itu tanya teman sebenarnya. Karena teman kita biasanya yang tahu nih, oh kamu tuh poin plusnya ini, kamu kurangnya ini, kamu harus lebih improve ini. Jadi kalau bagi teman-teman yang nggak tahu nih kira-kira, aduh nggak tahu nih Ci, apa sih plusnya aku? Tanya aja ke teman baik kamu. Pasti teman baik kamu tahu. Terus yang kedua, try many roles within the organization. Ini menurut aku efektif banget, apalagi bagi teman-teman yang di Buddhist Reborn sekarang. Kalau dulu, zamannya aku, setiap event pasti roles-nya beda-beda. Mungkin sampai sekarang juga masih ya, Eli ya. Jadi kalau misalnya misalnya di event A, aku pengen jadi marketing. Di event selanjutnya, jangan jadi marketing lagi. Coba yang lain. Aku mau jadi yang bikin event. Terus selanjutnya, aku mau jadi bendahara deh. Selanjutnya, aku mau jadi MC. Jadi kita coba beda-beda. Di sini tuh tempat kita belajar. Supaya kita jadi tahu, oh pas gue marketing ternyata gue nggak suka ya, gue nggak suka tuh apa balas-balesin orang, kontak-kontakin orang, aduh males, kayaknya bukan gue banget gitu. Pas lagi di event, oh gue suka banget nih creativity kayak gini nih, bikin rundown, bikin kreatif, mau eventnya kayak gimana, brainstorming sama orang. Oh kamu jadi tahu, berarti plus kamu itu di organizing, di bikin event, di creativity. Jadi mumpung lagi di organisasi seperti ini, kamu harus coba banyak roles. Begitu juga mungkin di kuliah ya, di kuliah kan biasa banyak event-event atau banyak organisasi klub-klub kayak gitu. Itu kamu harus coba sih menurut aku. Karena di sinilah tempat kamu bisa tahu plus kamu apa. Supaya nanti pas kerja, kamu juga tahu nih, oh kamu passion-nya di mana, bukan passion ya, skill-nya di mana. Passion biasanya bisa beda juga. Passion-nya di mana, tapi kamu bagusnya di mana. Jadi, kamu harus fokus sama what's best on you. Jangan fokus sama yang kamu kurang bisa. Kalau misalnya kurang bisa, ya udah nggak apa-apa, belajar aja pelan-pelan. Tapi yang bagus dari kamu itu kamu harus asah terus. Gitu. Jadi yang kamu harus tahu ya, apa yang bagus dari kamu, karena itu bisa brings up confidence kamu. Selanjutnya,
Nah, ini yang terakhir. Atau ini stop dulu. Oke. Suaranya nggak ada ya? Nah, yang ketiga itu positive towards what we are doing. Banyak banget yang, pasti banyak sih yang bilang, kayaknya Angel kurang oke lah. Oh, kayaknya jangan Angel deh, yang lain aja. Jadi banyaklah orang yang merasa kita tuh nggak good enough gitu. Yang tadi aku tanya sama Brigita ya, banyak orang yang bilang kita nggak good enough gitu. Tapi jangan sampai Brigita merasa kamu nggak good enough. Jangan sampai diri kamu sendiri itu let you down gitu. Ini aku mau sharing videonya, coba ya. Nggak ada suaranya. Oh ya, aku ulang share screen-nya. Ini yang aku sharing di TikTok aku. Jadi jangan lupa follow TikTok aku ya. Promosi. Aku start dulu. Udah aku follow. Udah super friendly, baik, tapi kok masih ada ya yang gak suka sama aku. Pasti ada aja sih, walaupun kita udah sebaik apapun, se-friendly apapun, pasti ada aja orang di luar sana yang gak suka sama kita. Dan itu wajar. Ingat aja perkataan ini, kita gak bisa kontrol orang lain, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi orang mau ngomong apa, lakuin apa, itu biarin aja, terserah mereka. Karena kita nggak bisa atur dia mau kayak gimana, atau kita expect mereka seperti yang kita mau. Yang kita bisa atur adalah pikiran kita, gimana kita mau respon. Should I angry? Or should I let this upset me? Omongan orang yang jelek-jelek tentang kita jadiin refleksi ke diri kita. Emang kita kayak gitu ya? Kalau misalnya kita nggak kayak gitu, ya udah biarin aja, cuekin aja. Be happy guys. Nah, intinya, mana tuh? Ini share screen-nya full nggak kalau aku kayak gini? Share Enggak full. Nggak full ya? Oke. Nah, aku punya cerita tentang ini. Jadi ada satu teman baik aku, dia tuh suka acting. Suka banget sama acting. Terus, once dia dapat job untuk acting, dia lakuin kan actingnya itu. Pas hasilnya udah keluar, dia sedih banget sama hasilnya. Kayak menyesal banget gitu. Sampai dia bisa nangis, depresi, stres lah, frustrated banget. Even dia nggak kasih teman-temannya sendiri untuk nonton link YouTube-nya. Karena dia semenyesal itu. Kalau dari posisi aku ya, aku bilang ke dia, kenapa sih kamu harus very hard on yourself gitu? Kamu udah lakuin yang terbaik, ya udah, apa yang masih kurang dijadiin pelajaran. Tapi kamu nggak boleh sampai senegatif itu sama hasil effort kamu sendiri. Sama halnya kayak kita lagi ujian deh misalnya. Pas lagi ujian, ngerasa kayaknya ini gue udah belajar deh kemarin. Aduh, gue inget banget nih kemarin belajar, gue ingetin terus. Tapi kamu lupa pada saat itu. Ya udah, mau gimana? Kamu nggak bisa yang kayak nyeselin terus gitu. Aduh, harusnya gue ini nih ingetin segala macam. Jadi negatif kan pikirannya. Ngapain? Nggak perlu segitunya hard on yourself. Malah kamu harus, ya kita human being gitu kan, pasti ada aja hal yang kurang dari kita. Kita jadiin pelajaran, learn from experience, kita lakuin lagi di kedepannya yang lebih baik. Tuh. Terus ada quote juga bilang kayak gini, everything itu happens, sebenarnya meaningless gitu loh, kayak nggak ada positif atau negatif, netral lah, netral. Jadi misalnya ada yang bilang sama kamu, misalnya ini weekend ya, tapi hari weekend kamu nggak ngapa-ngapain, cuma main-main gitu, apa tiduran doang. Ih, Angel males banget sih weekend-weekend kayak gini, tiduran doang, kerjaannya sampai siang. Nah, sebenarnya yang bisa kontrol itu positif atau negatif itu diri kita sendiri. Menurut kamu penting nggak sih diladenin orang kayak gitu maksudnya? Apakah kata-kata seperti itu akan membuat gue jadi down, kayak, iya ya, masa aku weekend cuma tiduran doang, kayaknya aku harus produktif deh. Ya enggak juga kan sebenarnya. Toh Senin sampai, yang tahu kan diri kamu, Senin sampai Jumat kamu udah seproduktif itu, Sabtu Minggu aku mau istirahat. Dan itu enggak apa-apa. Karena yang tahu itu diri kamu, dan yang bisa kontrol pikiran kamu itu diri kamu. Kita nggak bisa kontrol orang lain mau ngomong apa, bebas, terserah, tapi kita bisa kontrol apa yang mau kita respon ke dia, pikiran apa yang mau kita kasih ke dia. Nah,
confidence itu sendiri sama kayak muscle. Kalau kita mau build muscle, pasti kita harus praktis kan supaya muscle-nya itu makin gede itu. Begitu juga confidence. Kalau kita mau makin tinggi confidence-nya, ya kita harus praktis. Praktisnya gimana? Kayak tadi yang aku bilang, kita harus tahu kita bagusnya di mana. Kita praktis nih apa yang kita bagus di situ. Terus dengan coba di organisasi misalnya, cobain A, cobain B, cobain C, kita coba, nggak apa-apa kalau misalnya ternyata hasilnya kurang bagus, ya nggak apa-apa, karena kan kita tahu, oh berarti gue kurang bagus ya di situ, aku belajar lagi deh, atau aku coba yang lain. Jadi kita harus work and practice our confidence. Jadi in conclusion, yang pertama tadi kita harus trust ourselves. Kalau kita itu bisa gitu, kita harus appreciate the process, gak out. Kayak yang tadi aku ceritain tentang aku breakout itu, aku fokus banget sama resultnya. Aduh harus bersih, harus mulus kayak dulu. Tapi aku nggak appreciate hal apa aja yang udah aku lakuin buat diri aku sendiri. Ternyata pas aku udah appreciate diri aku, udah mengerti kalau misalnya nggak harus resultnya only, tapi prosesnya kita appreciate, ternyata dia bisa healing sendiri karena mindset kita. Yang kedua, recognize what we good at. Ini sama kayak penyanyi deh misalnya. Kalau ada penyanyi yang bisanya nyanyinya lagu suara tinggi terus ya, drama musical gitu. Tapi pas dia nyanyi suara yang jazz atau yang bikin asik kurang bagus misalnya. Terus orang-orang bilang ke dia kalau dia mah nyanyinya cuma bisa suara tinggi doang, kalau yang lain nggak bagus. Ya udah biarin aja, kita tadi ya kita nggak bisa kontrol orang lain mau ngomong apa. Yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Kalau kita itu human being, kita imperfect. Oh aku bagusnya nyanyi suara tinggi, ya kenapa enggak? Nggak apa-apa, setiap orang pasti punya plusnya masing-masing. Yang ketiga, positive towards what we are doing. Mau hasilnya, maksudnya kita harus positif apa yang kita lakuin sekarang. Misalnya kamu lagi, kayak tadi Eli, aku ceritain Eli, kalau misalnya Eli lagi membangun fashion design-nya, bisnis online desainnya, bajunya, positif banget sama apa yang dia lakuin, dan itu is a good thing. Kalau kamu juga lagi di posisi suka ngelukis misalnya, atau aku tuh lagi mendalami TikTok kan, aku lagi coba bikin konten-konten segala macam. Ada aja gitu haters yang komen kayak nggak berguna lah atau apa segala macam. Kalau aku fokusnya ke si haters itu yang bilang aku jelek-jelek, pasti aku udah nggak bisa se-growth ini gitu. Tapi aku positif sama yang aku lakuin. Aku positif kalau konten aku bisa bantu banyak orang. Jadi aku lakuin aja, nggak pedulin haters itu. Yang sebelumnya juga di video aku, kalaupun ada haters, dilihat aja apakah kata-kata dia emang benar atau enggak. Jadi kita refleksi, buat refleksi diri. Tapi kalau enggak, ya udah cuekin aja. Nah, so far ini yang aku mau sharing ke kalian, semoga bisa membantu dan bisa membangun confidence kalian lebih tinggi lagi. Mungkin kalau buat teman-teman yang mau tanya boleh banget. Sebelum aku tutup, Yuk guys, yang mau nanya boleh aja langsung open mic, atau kalau misalkan teman-teman aduh malu nih buat open mic, bisa ya chat di komen. Jangan lupa ya, aku kasih kurang lebih 15 menit. yes. Iya, Ci Elin, thank you banget udah disempetin sharing hari ini ya, Ci ya. Aku sebenarnya mau ada nanya sih, Ci, soal inconfidence. Jadi aku tuh ada takut atau insecure atau apalah bahasanya. Takut kalau what I'm doing now is not enough, especially terkait sama karir. Jadi apa ya? Ya memang kita udah persiapin, memang kita udah cari info sana sini. Cuman the fear is still there, itu kira-kira Cici ada pengalaman gitu nggak? Terus kayak Cici ngapain gitu biar nggak terlalu parah atau mungkin kayak nggak sampai ganggu, karena ya
kadang kalau lagi kronis ya sampai kepikiran banget gitu loh sih, kayak aduh ini si Vigo masih kosong gitu ibaratnya kan. Itu kayak what do you do sih? Jadi Pepin lebih insecure nanti ke depannya gimana ya, karirnya gimana gitu kan. Iya. Kalau misalnya dulu aku juga nggak pernah ngebayangin kalau aku bisa karirnya sampai kayak gini. Dulu aku ngerasa aku lulusan SMA waktu itu sambil kuliah kerja, ya paling kerjaan aku gini-gini aja. Mungkin pas udah sampai lulus, baru aku bisa lebih naik lah karirnya. Aku mikirnya kayak gitu juga. Insecure waktu itu juga. Tapi aku pikir yang tadi, kita harus positif sama yang what we are doing. Kayak menurut aku, Pepin sendiri udah banyak banget background organisasinya ya, dan itu poin plus banget di CV. Menurut aku gitu. Karena waktu aku bisa masuk ke Hana aja, mereka itu kaget. Kok aku bisa ya handle event? Kok aku bisa ya jadi MC? Padahal aku baru lulusan SMA gitu. Mereka kaget kayak, aku bilang, oh aku udah banyak aktif di organisasi ini, itu. Dan mereka appreciate banget itu. Dan aku mulai dikenal karena itu loh. Mulai MC di kantor. Terus aku kayak bilang, udah nggak usah pakai vendor, ngapain bayar vendor mahal-mahal. Kita handle sendiri aja in-house. Jadi mereka mulai nge-recognize hasil aku gitu. Jadi ternyata pokoknya Pepin nggak perlu insecure, karena menurut aku Pepin harusnya tidak insecure karena yang udah Pepin lakuin ini luar biasa banget, dan itu bagus banget untuk di CV dan bisa kamu praktekin langsung nanti pas udah dikerja. Dan intinya be present, jangan terlalu khawatirin ke depannya gimana harus ini, harus itu. Nggak perlu. Yang penting kamu lakuin yang terbaik, bikin CV-nya juga yang bagus. Mungkin kemarin aku sempat share ke Brenda tentang fresh graduate itu. Aku mau banget sih. Aku mau banget sharing ke BR, apalagi BR kan masih anak kuliah sama anak SMA ya. Aku pengen banget sharing tentang fresh graduate starter pack supaya kalian cepat banget dapat kerjanya. Tips-tipsnya nanti ke depannya ya aku akan share. Intinya be present aja Pepin, jangan terlalu mikirin ke depannya. Toh hal yang positif dari kamu itu udah banyak banget. Kamu mungkin bisa tanya ke teman-teman kamu. Jadi bisa membangun confidence kamu. Itu menurut aku. Oke. Wah. Langsung PD-nya melejit nih Ci, enggak ya? Oke, thank you Cielin. Nah, thank you Pepin. Juga. Ya, Pepin udah keren banget. Iya. Paling Pepin sering ini kan, dulu kan Pepin suka main gitar dan lain-lain. Aduh, semuanya kenal Pepin. Kok harus sih? Iya dong. Oke. Ganteng lagi, Ci. Tuh kan, Iko bilang ganteng lagi. Tinggal cari pacar aja. Apa udah? Tinggal bikin TikTok aja. Udah. Oh. Udah. Oh cari gitu. yang kedua aja. Udah atau belum kok? Tinggal cari yang kedua. For the next topic itu ya, enggak ya, jangan. Thank you Ci. Oke. Oke, thank you Pepin. Oke, Ci. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Bia Dharma, Ci. Ci mau tanya, Cici jadi sekretaris CEO di suatu perusahaan selain butuh membentuk kepercayaan diri, apalagi yang dibutuhkan selain percaya diri? Jadi sekretaris CEO ya. Yang pertama udah pasti harus percaya diri dulu. Karena waktu itu aku usianya masih muda banget, dan CEO aku kan umurnya kayak 50 tahunan kan. Terus bos-bosnya juga di sana umurnya 40 lebih. Jadi kalau aku merasa feel small, kayak gue masih kecil, masa gue disuruh ngobrol sama umur 50 tahunan, kok gue disuruh ini gitu, pasti nggak bisa. Pertama, benar kepercayaan diri dulu. Selain percaya diri, yang pastinya kalau jadi sekretaris harus well organized banget. Jadi semuanya tuh harus prepare banget lah, karena jadi sekretaris kan kita membantu direktur yang jadwalnya seabrek-abrek, terus semua orang mau ketemu dia. Kita harus bisa manage time kita dan manage time direktur kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita punya itu social skill. Kalau menurut aku teman-teman di BR pasti udah banyak lah social skills-nya, karena sering banget kan bergaul sama si tante-tante JBC misalnya.
itu itu penting loh, karena nanti pas di kerja itu umurnya banyak banget, karakternya beda-beda. Kayak sekarang kalian juga kenal satu sama lain yang karakternya beda-beda kan. Jadi kalian nanti jadi tahu, oh handle si A harus caranya kayak gini ya. Handle si B caranya harus kayak gini. Kalau tante A harus kayak gini, tante B harus kayak gini. Begitu juga di kerjaan, teman-teman. Jadi kerjaan tuh semua orang karakternya beda-beda. Cara kita handle setiap orang juga beda. Ada orang yang maunya di friendly-in, ibu good morning, ibu bagus banget sih bajunya. Ada yang kayak gitu, ada yang mungkin nggak suka. Jadi kita harus tahu nih, nah itu belajarnya sekarang. Pas lagi di Buddhist Ribbon. Terus apalagi ya banyak sih sebenarnya. Mungkin Dharma boleh follow TikTok aku, di situ banyak tentang sekretaris. Karena Dharma mau jadi sekretaris. Iya. Calon-calon itu. Oh, tapi jadi sekretaris enak kok guys. Dikenal banyak orang. Ci Ya? Share dong waktu itu di BR gimana Ci, waktu itu dari di BR gimana dan lain-lain. Bangun kepercayaan diri di BR maksudnya. Ya, dan belajar organisasinya. Semangatin nih Ci, anak-anak di sini Ci. Aduh, kalau di BR menurut aku di Buddhist Reborn itu harus semangat banget. Karena kayak sampai sekarang aja aku masih aktif kan. Karena aku nggak mau ninggalin BR. Karena menurut aku BR itu yang udah membangun aku sampai sekarang. Tadi aku cerita sama Pepin juga kan, gara-gara BR aku dikenal di kantor aku. Karena mungkin mereka belum tahu gimana caranya bikin event segede kita gitu. Undang Bante, undang orang-orang dari luar negeri, mereka nggak punya pengalaman itu, tapi kita udah punya pengalaman itu. Terus mereka mungkin nggak punya pengalaman bersosialisasi dengan banyak orang. Mungkin mereka dulu kuliah ya kuliah aja gitu biasa. Tapi di sini kita bangun relasi itu banyak banget, handle orang banyak banget, dan itu yang bekalnya dipakai buat nanti kerja. Beneran deh kepake banget. Jadi harus dimanfaatin 100% pas lagi di BR. Belum lagi karma baiknya. Aku ngerasa selama aku di BR itu kan karma baik terus kan. Kita setiap hari pasti ada at least balesin tentang Buddhist Reborn aja itu udah karma baik karena kita buat banyak orang kan. Aku merasa karma baik itu yang mengkatalis semuanya gitu. Jadi kayaknya gampang banget buat aku untuk dapetin role ini, gampang banget buat aku dapetin role ini. Kalau bukan karma baik apalagi gitu. Itu menurut aku. Dan bangun percaya diri di BR-nya dengan cara itu. Dulu aku tuh sebenarnya aku bukan tipe introvert sih, emang aku ekstrovert, tapi aku agak maluan gitu kalau misalnya harus jadi MC di depan orang yang cici-cici semua. Dulu kan tim BR-nya kan banyak cici-cici, koko-koko kan, kayak malu gitu, takut. Tapi udahlah, lakuin aja gitu. Oh ini di BR family semua, nggak ada yang ngejudge aku. Kalau aku salah pun malah dikasih tahu dengan baik gitu. Jadi akunya lebih makin percaya diri. Intinya gitu sih Eli. Jadi teman-teman di BR harus lebih semangat dan lebih memanfaatkan opportunity ini gitu. Oke, terima kasih Celi. Ini guys, dengerin guys. Oke teman-teman, sebelum kita ngelanjutin sesi Q&A, ini aku mau say sorry dulu karena adanya keterbatasan waktu, maka pertanyaan dari Ko Iko menjadi pertanyaan terakhir di kebaktian minggu ini. Nah, ini pertanyaan dari Ko Iko nih, Ci. Ci, boleh share tips-tips soal komunikasi di dalam dunia korporat, Ci, khususnya kepimpinan perusahaan. Gambar ya, Mbak? Iya, 2 kali. Oke, kalau komunikasi di dunia korporat ya, sebenarnya mirip sih sama komunikasi pada umumnya, cuma bedanya kalau yang pada umumnya, kalau pada teman kan kita lebih santai kan, kalau misalnya komunikasinya. Tapi kalau di korporat pasti harus lebih formal, harus lebih, ya itu tadi harus tahu si karakter ibu A gimana, karakter ibu B gimana, karakter ibu C gimana. Kalau di teman itu masih kayak salah ya udahlah nggak apa-apa, aduh sorry deh gitu. Kalau sama korporat kan nggak mungkin kan, kayak pasti udah ke impressionnya, wah Angel nih kurang oke nih, langsung diingat gitu biasanya. Jadi harus lebih hati-hati di dunia komunikasi di korporat. Intinya ya pertama itu harus belajar karakter orang. Jadi harus tahu setiap orang itu enaknya dihandle-nya seperti apa.
Yang kedua, aku pernah share juga di TikTok sih, tapi makanya nonton TikTok aku ya. Nah, kalau misalnya sama bos tuh sering banget bad mood dah. Kalau teman lagi bad mood, kita kan bisa kayak, aduh baper amat sih. Udahlah, nggak usah dipikirin. Gampang banget ya kalau sama teman. Kalau sama bos nggak mungkin dong digituin. Jadi harus mikirin nih, oh kalau dia lagi bad mood, ya udah dengerin aja, jangan kasih nasihat. Jadi kalau bos itu orang lebih tua kali ya, orang lebih tua tuh orangnya nggak suka dikasih nasihat. Jadi dengerin aja. Dia mau cerita apa kayak dari A sampai Z. Oh iya mister, I understand mister, bla bla bla. Jadi ngertiin dulu. Kecuali dia tanya kamu, kalau dia tanya menurut kamu gimana Angel? Benar kan ini kan? Baru kamu jawab, oh ya mister menurut aku sih gini 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 gini. Kalaupun perspektif kamu beda sama si mister kamu harus iyain dulu apa kata dia. Oh ya mister, gue ngerti kalau lu feel kayak gini, bla 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 bla. Tapi menurut aku, mister harus pikir juga dari sisi sebelah sini. Jadi jangan langsung ditolak gitu ya, di-ignore. Apalagi dia bos kita. Terus, nanti kalau kamu udah jadi korporat ya, tapi kalau jadi sekretaris sih sebenarnya, kalau lebih spesialis di sekretari, pasti banyak banget yang curhat sama kamu. Aduh Angel, aku bingung deh, direktur ini kenapa sih kayak gini? Ini direktur ini kenapa sih? Menurut kamu gimana nih Angel? Aku harus gimana? Nah, disitulah kamu perannya tuh gede banget menurut aku jadi sekretari. Di satu sisi kamu nggak boleh jelekin direktur kamu, tapi kamu harus kasih solusi. Jadi kamu kayak white lies gitu sih sebenarnya. Oh iya Ibu, soalnya direktur aku, si Mr. A, sekarang lagi nggak enak badan, lagi kurang enak badan. Makanya mungkin jadi negatif nih responnya. Tapi ditunggu aja Bu, mungkin hari Rabu kali ya, aku coba tanyain lagi gimana. Jadi kita tenangin di sisi dia, tapi kita juga nggak boleh jelekin bos kita yang lagi bad mood misalnya. Jangan kayak, ya emang direktur lagi bad mood, udah nggak usah. Kan nggak mungkin kan. Jadi itu komunikasi-komunikasi yang harus kita pelajarin. Mungkin next lah kali ya, kalau misalnya aku bisa sharing tentang communication juga boleh. Paling itu kalau dari aku tipsnya.